Berabad-abad sebelum pegunungan Alpen menjadi sebuah simbol netralitas dan juga kemakmuran modern, sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Swiss adalah sebuah panggung panjang dari pergulatan identitas, kekuasaan, serta persatuan. Di antara lembah-lembah yang terisolasi, jalur perdagangan yang melintasi celah pegunungan, serta benturan kepentingan antara kerajaan besar Eropa, masyarakat Swiss membentuk sebuah pola hidup yang keras, tangguh, dan juga mandiri. Mereka tidak lahir sebagai satu kerajaan besar sejak awal berdirinya, namun sebaliknya, sejarah Swiss tumbuh dari kumpulan komunitas kecil yang belajar bekerja sama demi bertahan hidup di tengah ancaman eksternal. Narasi berdirinya kerajaan Swiss pun bermula dari ketegangan antara kekuatan lokal dan juga ambisi dinasti besar, terutama Habsburg yang selama berabad-abad berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke kawasan Alpen. Kekuatan-kekuatan lokal seperti Uri, Swiss, dan juga Unterweiden yang semula hanya terikat oleh kepentingan pragmatis perlahan-lahan membangun rasa kebersamaan ketika dominasi asing semakin menekan. Dari sinilah muncul sebuah gagasan bahwa kedaulatan dapat dipertahankan melalui serangkaian perpaduan sumpah setia, pertahanan bersama, dan juga semangat komunitas yang setara. Namun perjalanan menuju sebuah kerajaan ataupun konfederasi terpusat tidak pernah berjalan dengan mulus. Selama bertahun-tahun lamanya, Swiss menjadi medan tarik-menarik antara kekaisaran, bangsawan regional, hingga kota-kota merdeka yang ingin mempertahankan otonomi dari masing-masing pihak. Setiap kemenangan, setiap kekalahan, dan setiap perjanjian politik berlapis-lapis saling tumpang tindih membentuk sebuah identitas Swiss sebagai bangsa pegunungan yang lebih memilih kebebasan daripada tunduk pada kekuasaan tunggal. Hal ini pun membuka sebuah perjalanan panjang menuju terbentuknya kerajaan Swiss. Sebuah proses rumit yang melibatkan serangkaian diplomasi, peperangan, aliansi, dan juga keberanian komunitas lokal dalam melawan dominasi pihak eksternal. Dari sebuah langkah sederhana dalam bentuk persekutuan kecil, Swiss perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah entitas politik yang terpadu dan lantas menciptakan sebuah pondasi bagi negara yang kita kenal hari ini. Wilayah Alpen Tengah pada abad ke-13 merupakan sebuah kawasan dengan kondisi geografis yang unik seperti lembah yang sempit, pegunungan yang tinggi, dan juga jalur perlintasan alami yang menghubungkan wilayah Italia Utara dengan wilayah Jermanik. Letak strategis ini pun lantas menjadikan wilayah tersebut penting bagi perdagangan lintas Eropa. Meskipun begitu, struktur politiknya masih terpecah ke dalam komunitas-komunitas lokal yang sebagian tunduk pada tuan tanah feodal, sementara sisanya menikmati kebebasan tradisional yang diwarisi dari masa-masa sebelumnya. Penduduk asli lembah seperti Uri, Swiss, dan juga Unterweiden mengembangkan bentuk pemerintahan desa yang berbasis adat, musyawarah lokal, dan solidaritas antar komunitas. Kawasan Alpen sendiri berada di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi Suci, tetapi kekuasaan kekaisaran tidak diterapkan secara langsung. Sebagian besar urusan ditangani oleh para bangsawan lokal, pemegang jabatan bailiff ataupun keluarga bangsawan regional yang ditunjuk untuk menjadi wakil kekaisaran. Namun sejalan dengan meningkatnya nilai ekonomis jalur perdagangan Alpen, terutama rute melalui Hohenlohe dan juga Goldred Pass, Kekaisaran Romawi Suci pun mulai memperketat kontrolnya. Kebijakan pengawasan administrasi dan juga pungutan ekonomi lantas menjadi lebih intensif sejalan dengan kepentingan Kekaisaran Romawi Suci untuk mendapatkan pendapatan dari perdagangan lintas pegunungan yang semakin ramai. Tekanan kekaisaran ini pun lantas berpengaruh besar terhadap masyarakat lembah pegunungan Alpen. Kenaikan pajak dan juga serangkaian peraturan baru dirasakan sebagai sebuah ancaman terhadap kedaulatan adat istiadat yang telah berjalan pada periode sebelumnya. Banyak komunitas petani yang sebelumnya mengatur diri mereka secara otonom kini menghadapi campur tangan dari pihak luar. Persoalan ini pun diperburuk dengan penunjukan pejabat-pejabat asing oleh pihak kekaisaran yang tidak mengenal kondisi lokal dan seringkali menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan struktur sosial masyarakat yang berjalan. Ketidakharmonisan inilah yang mulai menumbuhkan ketegangan di antara para penduduk lembah dan pemerintahan pusat Kekaisaran Romawi Suci. Di waktu yang bersamaan, keluarga Habsburg sedang berkembang menjadi sebuah kekuatan baru di wilayah Alpen. Habsburg memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan strategis tersebut, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Aspirasi ekspansionis ini jelas bersinggungan dengan kepentingan kanton-kanton yang ingin mempertahankan kebebasan tradisional mereka. Bagi penduduk setempat, kekuasaan Habsburg seringkali dianggap lebih menekan jika dibandingkan dengan kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci yang sebelumnya relatif berjalan dengan longgar. Ekspansi Habsburg berarti peningkatan, penarikan pajak, pengawasan politik yang lebih ketat, serta berkurangnya hak-hak lokal yang telah lama mereka miliki.
Sementara tekanan eksternal meningkat, faktor internal wilayah Alpen juga mulai berubah. Dalam lingkungan lembah yang terfragmentasi, muncul kebutuhan akan struktur pertahanan yang lebih baik. Masyarakat lokal mengembangkan milisia desa yang terbentuk dari warga laki-laki yang mampu membawa senjata, di mana milisia ini tidak hanya bertujuan untuk pertahanan fisik semata, namun juga untuk menegakkan hukum adat dan melindungi wilayah mereka dari serangkaian intervensi berlebihan dari pihak luar. Kondisi ini pun lantas memperkuat kemandirian politik dan juga militer dari kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, sebelum adanya kesepakatan resmi, kerjasama antar lembah sebenarnya sudah berjalan lama dalam bentuk aliansi informal untuk menyelesaikan sengketa, mengatur penggunaan lahan, ataupun menghadapi ancaman tertentu. Namun, aliansi tersebut belum terstruktur dengan rapi dan tidak memiliki kekuatan politik yang menyatukan mereka. Tekanan yang semakin meningkat dari Habsburg dan juga Kekaisaran Romawi Suci lantas membuat kolaborasi ini semakin penting untuk menciptakan sebuah solidaritas regional. Konflik-konflik kecil pun mulai terjadi di antara para penduduk lokal dan juga pejabat Kekaisaran Romawi Suci. Bentrokan mengenai hak tanah, pungutan perdagangan, dan juga penegakan hukum lantas memicu sebuah pembentukan front bersama dari antar kanton. Setiap insiden pun memperkuat kesadaran bahwa lembah-lembah pegunungan Alpen harus bekerja sama untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dengan bertambahnya insiden, muncul pula keinginan untuk menciptakan sebuah dasar hukum formal yang dapat melindungi kebebasan yang mereka nilai penting. Pada tahun 1291 menjadi sebuah titik penting bagi wilayah Alpen, di mana setelah kematian Raja Rudolf pertama dari Habsburg, situasi politik kekaisaran menjadi tidak stabil. Wilayah Alpen melihat adanya sebuah peluang untuk memperkuat posisi mereka, dan pada momen inilah para pemimpin dari Uri, Schwyz, dan juga Unterwalden menandatangani sebuah perjanjian bersama yang kelak dikenal sebagai Bundesbrief pada tahun 1291 atau sebuah perjanjian persatuan 1291. Perjanjian ini sendiri disusun sebagai sebuah bentuk deklarasi kerjasama politik, hukum, dan juga keamanan antar komunitas lokal. Isi perjanjian tersebut lantas menegaskan prinsip-prinsip yang telah lama dijunjung oleh masyarakat Alpen, yakni saling membantu dalam menjaga keamanan, mendukung satu sama lain jika ada ancaman dari luar, serta konsisten dalam menegakkan hukum lokal. Perjanjian tersebut pun menolak campur tangan pihak luar yang merendahkan hak tradisional mereka dan memberikan sebuah dasar bagi penyelesaian sebuah sengketa melalui peradilan lokal. Meskipun tidak ditunjuk untuk mendirikan sebuah negara baru, namun perjanjian ini menjadi sebuah dasar yang lantas memperkuat jaringan kerjasama yang stabil dan juga terstruktur. Setelah perjanjian ditandatangani, dampaknya pun langsung terlihat. Muncul sebuah sikap lebih tegas dari lembah-lembah Alpen dalam mempertahankan otonomi mereka, di mana di sisi lain, posisi Habsburg di kawasan tersebut menjadi lebih sulit karena kini mereka berhadapan dengan sebuah aliansi yang memiliki sebuah komitmen kolektif. Kekaisaran sendiri tidak mampu memberikan sebuah respon yang tegas karena kondisi politik internal mereka yang sedang tidak stabil. Ketidakpastian ini pun lantas memberikan ruang bagi para kanton-kanton awal untuk memperluas koordinasi mereka dan lantas memperkuat solidaritas. Salah satu karakter penting dari aliansi Alpen adalah kemampuan mereka dalam mempertahankan kerjasama tanpa membentuk sebuah struktur kerajaan formal. Mereka tetap mempertahankan bentuk pemerintahan lokal, musyawarah desa, serta mekanisme hukum di masing-masing lembah. Yang mereka bangun adalah sebuah sistem kerjasama pragmatis untuk menangani ancaman bersama, dan bentuk persatuan ini pun terbukti cukup fleksibel untuk bertahan dalam lingkungan politik yang berubah-ubah. Kemampuannya bertahan terutama disebabkan oleh dua hal, yakni pertama, tekanan eksternal yang konstan dari dinasti Habsburg Austria dan juga Kekaisaran Romawi Suci, dan kedua, kebutuhan internal untuk memastikan kesetaraan hak dan juga keamanan regional. Kombinasi dari serangkaian faktor ini pun membuat aliansi awal terus berlanjut sepanjang abad ke-13, dan setiap tantangan baru memperkuat jaringan ini, bukan memecah belahnya. Seiring dengan berkembangnya solidaritas antar kanton, pertumbuhan ekonomi berbasis jalur perdagangan Alpen memberikan mereka insentif tambahan untuk mempertahankan stabilitas mereka masing-masing. Tekanan ekonomi maupun politik pun mendorong lembah-lembah Alpen untuk membangun sebuah sistem kerjasama yang semakin terkoordinasi. Dan pada akhirnya, fenomena ini pun membentuk dasar dari embrio entitas politik dari kerajaan Swiss. Bangkitnya wilayah Alpen pada abad ke-13 bukanlah gerakan tiba-tiba, tetapi hasil dari serangkaian respon kolektif terhadap tekanan eksternal, perubahan internal, dan juga kebutuhan untuk mempertahankan kebebasan tradisional mereka. Jaringan kerjasama yang bermula dari perjanjian 1291 inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah struktur politik yang jauh lebih kompleks pada masa selanjutnya dan menjadi sebuah pondasi utama bagi munculnya identitas politik dari kerajaan Swiss.
Menjelang tahun 1291, wilayah Alpen tengah berada dalam kondisi politik yang tidak stabil. Ketidakpastian kekuasaan di kawasan tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika dalam Kekaisaran Romawi Suci setelah wafatnya Raja Rudolf pertama dari Wangsa Habsburg. Keseimbangan kekuasaan di daerah pegunungan seperti Uri, Swiss, dan juga Unterwalden pun pada akhirnya terganggu karena ini. Ketiga komunitas ini pun menghadapi tekanan potensi ekspansi kekuasaan keluarga Habsburg yang mencoba mengkonsolidasikan kontrol atas jalur perdagangan penting di wilayah Alpen. Situasi itulah yang lantas mendorong mereka mencari sebuah bentuk perlindungan bersama di mana tiga komunitas yang kemudian menjadi pihak utama dalam persekutuan abadi adalah Uri, Swiss, dan juga Unterwalden. Ketiganya bukan kerajaan ataupun negara besar, tetapi komunitas pedesaan yang memiliki struktur otonomi lokal yang cukup kuat. Mereka memiliki hak istimewa dari Kekaisaran Romawi Suci dan telah menjalankan pemerintahan sendiri dalam skala kecil. Namun hak-hak tersebut pun dirasakan rentan karena tidak ada jaminan stabilitas dari otoritas pusat yang sedang mengalami kekosongan kepemimpinan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mendasar yang mendorong ketiga wilayah tersebut untuk membangun hubungan formal yang lebih kuat. Dorongan untuk membuat perjanjian juga dipengaruhi oleh ancaman eksternal yang semakin nyata di mana Habsburg yang memiliki kepentingan strategis terhadap rute perdagangan melintasi Alpen berupaya untuk menegakkan kontrol administratif dan juga militer di kawasan tersebut. Ketiga komunitas menilai bahwa tanpa mekanisme pertahanan kolektif, mereka akan kehilangan kebebasan politik mereka yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Dan oleh karena itu, kebutuhan untuk bersatu bukan hanya soal menghadapi musuh luar, tetapi juga mempertahankan sistem pemerintahan lokal yang sudah berjalan dengan mapan. Struktur sosial politik dari Uri, Swiss, dan juga Unterwalden pada waktu itu menempatkan dewan-dewan lokal sebagai pengambil keputusan utama. Pemimpin komunitas bukanlah seorang raja ataupun bangsawan besar, melainkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki legitimasi melalui serangkaian konsensus masyarakat. Mereka berpengaruh dalam mobilisasi penduduk, pengelolaan hukum lokal, serta menjaga stabilitas internal. Dalam konteks inilah, keputusan menuju persekutuan pun dibuat berdasarkan musyawarah dan juga kesadaran akan kebutuhan menjaga otonomi bersama. Perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Persekutuan Abadi tahun 1291 disusun dengan tujuan eksplisit, yakni membangun sistem kerjasama jangka panjang. Dokumen tersebut mengatur beberapa aspek penting, terutama mengenai keamanan, hukum, dan juga penyelesaian sengketa, di mana tujuan utamanya adalah saling membantu dalam menghadapi ancaman luar, serta menjaga ketertiban di wilayah masing-masing. Persekutuan ini pun menekankan bahwa jika salah satu wilayah diserang, maka yang lain akan memberikan bantuan sesuai kemampuannya masing-masing. Dalam bidang militer, perjanjian itu menetapkan bahwa setiap komunitas wajib menyediakan dukungan pertahanan. Namun bantuan tersebut diatur sesuai kapasitas masing-masing sehingga tidak ada pihak yang terbebani secara tidak proporsional. Pengaturan ini pun memungkinkan terjadinya koordinasi tanpa menciptakan dominasi satu pihak terhadap yang lainnya, di mana keseimbangan ini menjadi sebuah ciri penting dari hubungan antar komunitas di wilayah Alpen Tengah. Perjanjian tahun 1291 juga menegaskan kerjasama hukum, di mana salah satu isinya adalah bahwa individu yang melakukan kejahatan di satu wilayah tidak boleh dilindungi oleh wilayah lainnya, dan ia harus diserahkan untuk diproses sesuai aturan masing-masing komunitas. Mekanisme seperti ini mencegah konflik hukum dan memastikan keteraturan sosial tetap terjaga, dan dokumen juga memuat cara penyelesaian konflik internal, yakni melalui proses hukum bersama ataupun dewan arbitrase yang telah disepakati. Salah satu pasal yang paling penting adalah larangan menerima penguasa asing tanpa persetujuan semua pihak dalam persekutuan. Ketentuan ini menunjukkan kesadaran bahwa ancaman terbesar bukan hanya serangan militer, tetapi juga intervensi politik dari luar yang bisa mengganggu keseimbangan internal. Melalui pasal tersebut, ketiga komunitas menegaskan prinsip bahwa keputusan mengenai kepemimpinan harus bersifat secara kolektif dan sejalan dengan kepentingan bersama. Konsep kebebasan komunitas ini lantas menjadi inti dari isi perjanjian tersebut. Kebebasan ini tidak berarti ketiadaan aturan, tetapi adanya kemampuan untuk mengatur urusan internal tanpa tekanan dari kekuatan eksternal, dan dalam kerangka persekutuan abadi, kebebasan tersebut dijaga melalui serangkaian sumpah kesetiaan timbal balik yang memastikan bahwa setiap komunitas berdiri dengan sejajar dan tidak saling menguasai. Sumpah ini pun juga menegaskan bahwa persekutuan dibuat untuk jangka panjang dan tidak boleh diputuskan secara sepihak. Dokumen perjanjian ini ditulis dalam bahasa Latin, sebuah bahasa administratif Kekaisaran Romawi Suci, di mana penggunaan bahasa ini bukan hanya soal formalitas semata, namun juga memberikan sebuah kekuatan hukum yang diakui secara luas dalam wilayah kekaisaran. Hal ini lantas menunjukkan bahwa para penandatanganan memiliki kesadaran atas pentingnya legitimasi hukum dalam hubungan antar wilayah.
Bukti bahwa perjanjian tersebut bersifat jangka panjang terlihat dari bagaimana ia diatur dengan struktur yang dapat bertahan di tengah perubahan politik eksternal. Ketentuan-ketentuannya tidak terbatas pada ancaman spesifik, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum seperti solidaritas, penegakan hukum, dan juga serangkaian kolektivitas. Ketika wilayah memahami bahwa stabilitas tidak dapat dicapai melalui perjanjian yang hanya relevan untuk 1 dekade, sehingga mereka membangun sebuah fondasi yang melampaui situasi tersebut. Reaksi Habsburg terhadap persekutuan tersebut pun secara umum tidak positif. Meskipun tidak secara langsung ditanggapi dengan konfrontasi secara terbuka, namun Habsburg melihat persekutuan itu sebagai sebuah ancaman bagi ambisi mereka untuk mengendalikan jalur perdagangan di wilayah Alpen. Namun karena situasi politik Kekaisaran Romawi Suci yang masih bergejolak, dinasti Habsburg belum memiliki kemampuan dan juga kapasitas untuk mengambil sebuah tindakan besar. Dalam konteks Kekaisaran Romawi Suci, perjanjian pada tahun 1291 lantas memperkuat posisi hukum dari ketiga wilayah, dan dengan memiliki perjanjian resmi, mereka dapat menunjukkan bahwa tindakan mereka bukanlah sebuah bentuk pemberontakan, melainkan upaya untuk mempertahankan kebebasan yang telah diberikan oleh Kekaisaran. Hal ini pun lantas membantu mereka untuk menahan tekanan politik dari pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi mereka. Dari aspek ekonomi, persekutuan ini lantas memberikan dampak yang besar karena kerjasama di antara komunitas berhasil memperlancar arus perdagangan lokal, memastikan jalur transportasi tetap aman, dan lantas menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi. Perubahan dalam struktur militer lokal juga terlihat di mana koordinasi lintas wilayah membuat pertahanan menjadi semakin lebih efektif. Perjanjian ini pun juga mengubah pola kepemimpinan lokal, di mana munculnya keputusan bersama dalam sebuah kerangka persekutuan mengharuskan para pemimpin lokal untuk bekerja sama dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada komunitas mereka sendiri. Hal ini pun membentuk sebuah pola pemerintahan kolektif yang menjadi sebuah ciri khas dari perkembangan politik Swiss pada masa-masa berikutnya. Saat konflik penting berlangsung, seperti pada pertempuran Morganten pada tahun 1315 terjadi, persekutuan ini pun terbukti fungsional. Kemampuan ketiga wilayah untuk bertindak sebagai suatu kesatuan militansi berhasil menunjukkan bahwa kerangka kerjasama yang dibentuk pada tahun 1291 telah berhasil menjadi basis operasional jangka panjang. Persekutuan pada tahun 1291 juga kemudian dipandang sebagai sebuah pondasi politik bagi Konfederasi Swiss karena memberikan bentuk pertama kerjasama di antara wilayah yang setara. Mekanisme kolektif tersebut pun berkembang menjadi sebuah struktur yang lebih kompleks pada abad ke-14 ketika wilayah lainnya mulai bergabung dan lantas memperluas konfederasi ini. Prinsip dasar dari perjanjian, yakni solidaritas, otonomi, dan juga keputusan bersama menjadi sebuah landasan dari sistem federal Swiss modern. Dalam historiografi Swiss, dokumen perjanjian pada tahun 1291 memperoleh posisi sebagai sebuah simbol nasional meskipun tidak selalu dianggap sebagai akta pendirian pada abad-abad awal, namun pada era modern, dokumen ini lantas direpresentasikan sebagai titik permulaan dari identitas politik Swiss. Hal ini seringkali terjadi seiring dengan berkembangnya konsep negara bangsa dan kebutuhan akan simbol sejarah yang mempersatukan masyarakat Swiss. Hingga kini, persekutuan abadi tahun 1291 tetaplah relevan sebagai bagian dari identitas nasional Swiss, di mana nilai-nilai yang dikandungnya, yakni kebebasan, kerjasama, dan juga pemerintahan kolektif masih menjadi sebuah prinsip yang dipegang dalam sistem politik federal dari negara Swiss. Dokumen itu bukan hanya sebuah catatan sejarah, tetapi sebagai pijakan awal dari perjalanan panjang pembentukan sebuah negara yang stabil dan juga konsisten dalam menjaga otonomi lokal. Pada sekitar awal abad ke-14, hubungan di antara Habsburg dan komunitas lembah pegunungan Alpen Tengah mulai mengalami ketegangan. Kanton-kanton penting seperti Uri, Schwyz, dan juga Unterwalden yang telah lama terbiasa mengatur urusan mereka sendiri melihat meningkatnya ambisi keluarga Habsburg untuk mengendalikan jalur-jalur strategis serta sumber daya pegunungan. Ketegangan ini pun semakin terasa ketika Schwyz, salah satu anggota konfederasi, berselisih dengan biara Ensidion yang berada di bawah perlindungan dinasti Habsburg. Perselisihan lahan, hak pengembalaan, serta upaya Austria untuk menegaskan kembali otoritas feodal mereka berhasil menciptakan situasi politik yang tidak stabil. Bagi dinasti Habsburg Austria, konfederasi kecil ini bukan hanya sekedar kelompok komunitas pegunungan semata, namun lebih pada ancaman terhadap kontrol mereka atas jalur perdagangan di wilayah Alpen. Raja Leopold pertama dari Austria menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menunjukkan supremasi kekuasaan dinasti Habsburg dan mencegah wilayah lain untuk mengikuti jejak pemberontakan dari Swiss.
Keputusan untuk melakukan ekspedisi militer pada tahun 1315 bukan hanya sebuah reaksi terhadap tindakan Suez, tetapi juga upaya strategis untuk memulihkan dominasi feodal di kawasan tersebut. Di sisi lain, Suez sedang berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi, di mana ketidakpastian politik memaksa para pemimpinnya untuk memperkirakan sebuah respon yang keras dari Habsburg. Ketika laporan intelijen lokal yang berasal dari pengamatan penggembala, pedagang, dan juga jaringan informan desa mengindikasikan pergerakan pasukan Austria, maka konfederasi menyadari bahwa pertahanan harus segera disiapkan. Pasukan dinasti Habsburg diperkirakan akan melalui jalur Morganraten, yakni sebuah dataran sempit di antara lereng curam dan juga Danau Ageri. Jalur ini sendiri tampak ideal bagi pasukan berkuda Austria, akan tetapi justru menjadi sebuah titik lemah mereka ketika pasukan Swiss mempelajari kondisi geografinya. Medan Morganraten memberikan Swiss keuntungan strategis, di mana tebing yang curam, jalan yang sempit, dan juga minimnya ruang untuk bermanuver membuat formasi kavaleri berat Austria tidak dapat bergerak dengan efisien. Para pemimpin lokal Swiss yang tidak selalu tercatat jelas dalam sumber sejarah, tetapi seringkali dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dari wilayah Swiss, menyusun rencana untuk penyergapan yang memanfaatkan kondisi tersebut. Perencanaan pun difokuskan pada pemilihan titik serangan, pembangunan barikade alami, serta penempatan pasukan di titik-titik tinggi yang memungkinkan mereka untuk menyerang dari atas. Persiapan pasukan Swiss mencakup penggunaan senjata sederhana namun efektif seperti lembing, kapak, gada, halberd, serta batu besar yang diposisikan di lereng-lereng bukit. Pasukan infanteri ringan yang bergerak cepat dipilih untuk posisi garis depan, sementara kelompok pemanah dan juga pelempar batu ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Pasukan Swiss tidak berencana untuk menghadapi pasukan Austria dalam sebuah pertempuran terbuka, melainkan mereka mengandalkan kejutan, koordinasi, dan juga pemanfaatan medan pertempuran. Ketika pasukan Austria memasuki jalur sempit Morganraten pada tahun 15 November tahun 1315, formasi mereka memanjang dan kurang terorganisir akibat ruang gerak yang terbatas. Kavaleri yang biasanya menjadi kekuatan utama tidak dapat membentuk barisan tempur standar, di mana situasi ini membuat mereka sangat rentan terhadap serangan mendadak. Tepat ketika barisan Austria berada di posisi paling terjepit di antara lereng-lereng curam dan juga danau, serangan pun akhirnya dimulai. Pasukan Swiss melepaskan batu-batu besar, kayu gelondongan, dan juga proyektil dari posisi atas. Serangan awal yang tiba-tiba ini pun lantas memicu kepanikan dalam barisan pasukan Austria, di mana kuda-kuda yang ketakutan, kehilangan keseimbangan, dan juga mengacaukan barisan belakang. Pasukan infanteri Austria yang terjebak di jalur sempit tidak dapat memiliki ruang untuk melakukan reorganisasi, dan pasukan Swiss kemudian meluncurkan serangan jarak dekat dengan halberd dan juga kapak dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memecah formasi musuh. Pasukan Austria mencoba untuk membalas, tetapi kondisi medan membuat setiap upaya pertahanan sulit untuk dilakukan. Kurangnya kemampuan untuk bergerak secara bebas menghambat koordinasi komando, di mana Raja Leopold pertama yang memimpin pasukan secara langsung mendapati dirinya tidak mampu memulihkan kendali atas pasukan yang porak-poranda, dan setiap instruksi tidak dapat dijalankan secara efektif karena jalur yang sempit memutus hubungan di antara para unit-unit pasukan Austria. Pasukan Swiss pun mempertahankan serangan secara disiplin, di mana mereka memecah kelompok Austria menjadi segmen-segmen kecil dan memudahkan mereka untuk mengeliminasi mereka secara bertahap. Titik balik kemenangan dari pasukan Swiss terjadi ketika barisan pasukan Austria terpecah total, di mana banyak prajurit terjatuh ke danau ataupun tergencet dalam serangkaian kekacauan. Kerugian di pihak pasukan Austria pun besar, sementara pasukan Swiss relatif minim berkat keunggulan posisi. Pada titik tersebut, pertempuran pun praktis berakhir dengan kemenangan telak di pihak pasukan Swiss. Setelah pertempuran mereda, pasukan Swiss tidak melakukan serangan balasan ke wilayah Austria, dan fokus mereka adalah mempertahankan keamanan internal serta memastikan bahwa kemenangan tersebut berhasil menghalangi pasukan Austria untuk mencoba serangan ulang dalam waktu dekat. Namun bagi dinasti Habsburg, kekalahan ini merupakan sebuah pukulan besar, di mana selain kehilangan banyak prajurit bangsawan, mereka juga kehilangan legitimasi politik untuk mengendalikan lembah-lembah Alpen. Kemenangan di pertempuran Morganraten memberikan keuntungan politis utama bagi Konfederasi Swiss, di mana mereka mendapatkan pengakuan secara de facto sebagai sebuah entitas yang mampu mempertahankan wilayahnya sendiri. Tak lama setelahnya, Konfederasi pun memperbaharui Sumpah Persekutuan pada tahun 1315 melalui Pactum Brunensis atau Perjanjian Brunen yang memperkuat struktur kerjasama internal, mempertegas kewajiban saling membantu, dan juga menegaskan bahwa keputusan penting harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan tekanan dari pihak luar.
Pertempuran Morgenraten juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan identitas kolektif Swiss, di mana kemenangan tersebut dipandang sebagai sebuah bukti bahwa komunitas kecil pegunungan dapat menghadapi kekuatan besar Eropa melalui serangkaian kerjasama, disiplin, dan juga pemahaman medan. Dari sinilah muncul sebuah konsep kedaulatan lokal yang tidak tunduk pada feodalisme eksternal, yakni sebuah prinsip yang kemudian menjadi pondasi dari negara Swiss modern. Karena alasan tersebut, Morgenraten sering dipandang sebagai akar resmi awal kekuatan Swiss, di mana sebuah peristiwa yang bukan hanya kemenangan militer semata, tetapi sebuah legalisasi moral dan juga politis bagi konfederasi untuk berkembang sebagai sebuah entitas mandiri. Peristiwa inilah yang secara bertahap membentuk legitimasi awal negara Swiss sebagai sebuah negara yang berdiri atas dasar persekutuan bebas, kemandirian lokal, dan juga kemampuan untuk mempertahankan diri dari dominasi eksternal. Perluasan Konfederasi Swiss menjadi 8 kanton pada tahun 1353 merupakan salah satu momen kunci dalam perkembangan struktur politik wilayah Alpen. Untuk memahami proses tersebut, perlu dilihat bagaimana kondisi politik kawasan menjelang pertengahan abad ke-14 yang menghasilkan dinamika baru yang mendorong penyatuan wilayah secara bertahap. Pada masa tersebut, wilayah Alpen berada dalam kondisi yang terus berubah yang diwarnai oleh serangkaian persaingan di antara berbagai kekuatan regional seperti keluarga bangsawan lokal, kota-kota yang berdiri secara otonom, serta tekanan signifikan dari Wangsa Habsburg yang terus memperluas pengaruh mereka. Konfederasi Swiss sendiri sebelum tahun 1353 masih merupakan aliansi yang terbatas dan terdiri dari kanton-kanton awal yang membangun jaringan kerjasama pertahanan serta perjanjian saling membantu. Struktur awal ini pun belum kompleks, tetapi cukup kuat untuk memberikan kestabilan bagi wilayahnya, di mana ketegangan geopolitik, ancaman militer, dan juga kebutuhan untuk mempertahankan otonomi secara kolektif membawa para anggota konfederasi ini pada sebuah kesadaran bahwa ekspansi mungkin diperlukan untuk memperkuat posisi mereka. Hubungan di antara para kanton pada periode tahun 1353 pada dasarnya stabil, tetapi belum sepenuhnya menyatu dalam bentuk sistem politik yang terpusat. Kebutuhan untuk menjaga jalur perdagangan, keamanan perbatasan, dan juga stabilitas internal lantas mendorong mereka untuk membuka sebuah peluang bagi wilayah sekitar yang menghadapi tekanan politik serupa. Dalam konteks inilah, Glarus dan juga Zug menemukan relevansi bergabung dengan konfederasi ini. Glarus yang terletak di timur wilayah inti konfederasi menghadapi dinamika internal yang rumit sepanjang pertengahan abad ke-14. Mereka sendiri terjebak di antara mempertahankan otonomi lokal dan juga tekanan secara langsung dari dinasti Habsburg. Kondisi ini pun semakin sulit ketika konflik internal antar faksi lokal berhasil melemahkan stabilitas politik dari Glarus. Dalam situasi tersebutlah dukungan eksternal menjadi sebuah kebutuhan mendesak, terutama karena dinasti Habsburg memperkuat posisi mereka di wilayah sekitarnya. Tekanan dari dinasti Habsburg terhadap Glarus berfungsi sebagai pendorong utama bagi kota tersebut untuk mencari mitra politik yang lebih kuat. Hubungan di antara Glarus dan konfederasi pun tidak muncul secara tiba-tiba dan prosesnya berlangsung melalui serangkaian negosiasi yang melibatkan perwakilan dari kedua belah pihak. Kepentingan bersama dalam menahan pengaruh Habsburg membuat konfederasi melihat sebuah potensi strategis dalam menerima Glarus sebagai seorang anggota baru. Proses negosiasi di antara Glarus dan juga konfederasi pada akhirnya menghasilkan perjanjian formal pada tahun 1352 yang menandai diterimanya Glarus ke dalam aliansi. Meskipun perjanjian tersebut menghadirkan sebuah peluang baru, namun reaksi dari Habsburg terhadap langkah tersebut sangatlah keras karena mereka menganggap masuknya Glarus sebagai kerugian teritorial dan juga politis. Penolakan tersebut pun lantas memicu sebuah ketegangan baru di kawasan Alpen Timur. Di dalam konfederasi sendiri, masuknya Glarus lantas disambut dengan kombinasi kehati-hatian dan juga serangkaian dukungan. Mereka memahami bahwa menerima wilayah baru berarti memperbesar tanggung jawab kolektif dalam pertahanan dan juga bidang administrasi. Kendati demikian, keuntungan strategis wilayah Glarus sebagai wilayah yang dapat menjadi penghalang langsung terhadap ekspansi Habsburg membuat keputusan tersebut tetap diterima secara keseluruhan. Setelah penyatuan Glarus, perhatian konfederasi pun segera beralih kepada Zug, sebuah wilayah yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan dan juga pusat perlintasan penting di antara dataran Swiss dan juga daerah pegunungan. Zug sama seperti Glarus menghadapi tekanan politik dari Habsburg dan kondisi internalnya menunjukkan sebuah kebutuhan untuk mencari perlindungan dalam sebuah aliansi yang lebih besar. Zug sendiri memiliki struktur sosial politik yang berbeda dengan Glarus, tetapi tekanan eksternal yang mereka hadapi nyaris serupa.
Konflik-konflik lokal yang terjadi di wilayah tersebut membuatnya rentan terhadap dominasi kekuatan luar, dan ketika Habsburg menunjukkan minat besar untuk mengontrol wilayah tersebut, Zug lantas menilai bahwa bergabung dengan sebuah konfederasi dapat menjadi sebuah solusi jangka panjang yang menjamin keamanan serta stabilitas mereka. Negosiasi awal antara Zug dan juga konfederasi berlangsung tanpa gesekan besar, meskipun terdapat keraguan di antara para beberapa anggota konfederasi terkait kesiapan Zug untuk mematuhi aturan internal yang sudah berlaku. Zug juga memiliki hubungan masa lalu dengan pihak-pihak yang menentang konfederasi, sehingga diperlukan pembicaraan yang lebih teliti sebelum pengesahan dapat dilakukan. Dari perspektif ekonomi, wilayah Zug seringkali dianggap sangat penting bagi konfederasi karena letaknya yang strategis sebagai penghubung rute komersial, di mana faktor ini membuat konfederasi semakin yakin bahwa penerimaan wilayah Zug dapat memperkuat struktur ekonomi dan juga militer mereka secara keseluruhan. Perjanjian formal di antara Zug dan juga konfederasi pun lantas disahkan pada tahun 1352, hampir bersamaan dengan perjanjian Glarus, dan menandai masuknya kanton ke-8 dalam jaringan politik konfederasi. Habsburg tentu saja kembali menolak langkah ini, dan penolakan tersebut mengarah pada konfrontasi secara langsung yang berjalan lebih luas. Perluasan konfederasi melalui penerimaan 2 kanton baru lantas memicu ketegangan berkelanjutan dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mencoba untuk merespon melalui tekanan diplomatik dan juga langkah militer. Konfederasi dalam menghadapi tekanan demikian kemudian meningkatkan koordinasi internal, di mana mereka memperkuat struktur kerjasama di antara para kanton untuk memastikan setiap anggotanya, baik yang lama maupun yang baru, dapat berperan dalam menjaga stabilitas kawasan. Beberapa konflik militer yang muncul setelah perluasan tersebut memberikan sebuah pengalaman baru bagi konfederasi dalam mengelola wilayah dengan jumlah anggota yang lebih besar. Stabilitas internal setelah masa ekspansi menjadi sebuah faktor utama, di mana setiap kanton memiliki kepentingan lokal dan struktur politik yang berbeda, sehingga konfederasi harus menyesuaikan mekanisme koordinasi agar tetap berfungsi secara efektif. Setelah melalui berbagai penyesuaian, mereka berhasil menyusun langkah-langkah administratif baru yang mengatur hubungan politik di antara para kanton secara lebih terstruktur. Hubungan di antara kanton lama dan juga kanton baru secara umum berkembang baik setelah tahun 1353, di mana integrasi secara penuh membutuhkan waktu, tetapi semangat kolektif dalam mempertahankan otonomi dari kekuatan luar membantu mempercepat proses tersebut. Pada tahun 1353, pengesahan penuh status 8 kanton pun dilakukan dan berhasil menciptakan struktur awal konfederasi yang lebih stabil dan juga lebih solid. Perubahan komposisi politik setelah menjadi 8 kanton pun memberikan dorongan baru bagi konfederasi untuk memperluas kapasitas administratif dan juga bidang militernya. Dengan bertambahnya wilayah dan juga penduduk, konfederasi mampu mengatur strategi pertahanan yang lebih besar dan juga berlapis, di mana hal ini berimplikasi secara langsung pada posisi mereka di wilayah Eropa Tengah dan membuat konfederasi semakin dihormati sebagai kekuatan regional yang mampu mempertahankan diri dari tekanan kerajaan besar. Perluasan pada tahun 1353 tidak hanya mengubah peta politik konfederasi, tetapi juga memperkuat pondasi yang kelak menjadikan dasar bagi pembentukan identitas dari kerajaan Swiss modern. Keputusan menerima Glarus dan Zug terbukti memberikan pengaruh yang bertahan lama dalam perkembangan struktur politik di kawasan Swiss. Sepanjang periode tahun 1499 hingga tahun 1648 menandai sebuah fase penting ketika Konfederasi Swiss secara bertahap mengokohkan kemerdekaan de facto mereka hingga memperoleh pengakuan penuh dalam sistem politik Eropa. Proses ini pun tidak terjadi dalam satu peristiwa tunggal, tetapi melalui rangkaian perkembangan militer, diplomatik, agama, dan juga kelembagaan yang saling terhubung satu dengan lainnya. Narasi ini pun dimulai dengan konsekuensi Perang Schweben pada tahun 1499 yang menjadi titik awal perubahan status Swiss dalam hubungannya dengan Kekaisaran Romawi Suci. Kemenangan Swiss dalam Perang Schweben membuat Kekaisaran Romawi Suci tidak mampu lagi mempertahankan campur tangan langsung dalam urusan internal dari kanton-kanton Swiss. Perjanjian Basel yang mengakhiri perang tersebut pun lantas memberikan keuntungan politik bagi konfederasi karena mempertegas otonomi hukum dan juga administratif mereka. Kekaisaran secara praktis kehilangan kapasitasnya untuk memaksakan kebijakan atau memanggil Swiss untuk tunduk pada pengadilan imperial, sehingga membukakan sebuah fase baru dalam hubungan bilateral yang berjalan lebih longgar. Faktor lain yang memperkuat posisi Swiss adalah kemampuan mereka dalam membentuk solidaritas internal pasca peperangan. Pengalaman militer bersama bukan hanya meneguhkan identitas kolektif, tetapi juga menciptakan sebuah kebutuhan untuk memperkuat mekanisme kerjasama di antara para kanton. Pada masa ini, 8 kanton lama berkembang secara politik dan juga administratif, di mana kanton-kanton besar seperti Zurich, Bern, dan juga Lutzer
mengambil alih peran utama dalam menyusun koordinasi diplomatik dan dalam mengelola hubungan dengan kekaisaran serta negara-negara tetangganya. Peran ini pun membuat mereka menjadi sebuah pusat aktivitas politik dan juga ekonomi, sekaligus memberikan dampak stabilitas dalam proses konsolidasi kemerdekaan. Dinamika hubungan di antara para kanton pun berubah dari kerjasama fungsional menjadi sistem koordinasi yang lebih teratur, terutama melalui sebuah lembaga bernama Takzatsung, Dewan Perwakilan Kanton, yang semakin aktif dalam mediasi dan juga pengambil alihan keputusan. Takzatsung berkembang menjadi sebuah institusi penting karena menyediakan sebuah wadah bagi pertemuan reguler para perwakilan kanton. Meskipun tidak berfungsi sebagai pemerintahan pusat, namun lembaga ini mampu menjalankan sebuah peran koordinatif dalam berbagai isu, mulai dari keamanan, diplomasi, hingga penyelesaian sengketa. Dalam struktur politik Swiss, kanton kota memiliki pengaruh lebih besar dalam hal ekonomi dan juga kebijakan luar negeri, sedangkan kanton pedesaan mempertahankan kekuatan tradisional dalam urusan internal mereka. Pembagian kekuasaan seperti ini pun lantas menciptakan keseimbangan yang tidak selalu stabil tetapi cukup efektif untuk menghindari dominasi dari satu pihak atas pihak lainnya. Kekuatan militer Swiss khususnya milisi infanteri yang terkenal disiplin menjadi unsur lain yang memperkuat kepercayaan diri politik dan juga stabilitas internal. Sistem milisi yang berbasis pendudukan kanton memungkinkan Swiss untuk mempertahankan kemampuan bertahan tanpa biaya yang besar dan tanpa ketergantungan kepada tentara bayaran asing. Namun perkembangan internal Swiss tidak hanya ditentukan oleh isu militer ataupun hubungan dengan kekaisaran, di mana mulai awal abad ke-16, faktor religius menjadi unsur yang penting yang mempengaruhi struktur politik dari konfederasi. Reformasi Protestan yang menyebar ke berbagai wilayah Eropa juga menjangkau Swiss, di mana Zurich menjadi kanton pertama yang secara resmi mengadopsi ajaran baru di bawah kepemimpinan dari Ulrich Zwingli. Perubahan ini pun memicu perbedaan pandangan di antara para kanton-kanton dan kota-kota seperti Bern dan juga Basel, kemudian mengikuti langkah tersebut sementara sejumlah kanton pedesaan seperti Zwisch, Urich, dan juga Unterwalden tetap mempertahankan Katolik sebagai identitas keagamaan serta politik mereka. Ketegangan di antara kelompok Protestan dan Katolik lantas menciptakan sebuah polarisasi baru dalam hubungan konfederasi. Polarisasi ini pun memuncak pada dua perang Kapel, yakni pada tahun 1529 dan juga pada tahun 1531. Meskipun konflik bersenjata tidak berlangsung dengan lama, namun dampaknya cukup signifikan. Kanton Katolik berhasil untuk mempertahankan posisi mereka dalam politik konfederasi dan perjanjian Kapel kedua menetapkan kesepakatan yang memungkinkan setiap kanton untuk menentukan agama resminya. Mekanisme ini mengakui pluralitas agama sebagai bagian dari realitas politik Swiss, meskipun juga menghasilkan batas teritorial keagamaan yang lantas mempengaruhi hubungan di antara para kanton dalam jangka panjang. Dengan keberagaman agama tersebut, Takzatsung berperan lebih aktif sebagai mediator. Meskipun tidak selalu berhasil mencegah ketegangan, namun lembaga ini menjaga agar kompetisi internal tidak berkembang menjadi sebuah konflik berkepanjangan. Di waktu yang bersamaan, Swiss juga mulai membangun prinsip-prinsip awal dari netralitasnya. Hal ini bukan karena pilihan ideologis semata, namun sebagai hasil dari kebutuhan untuk menjaga kestabilan internal serta mempertahankan otonomi dari tekanan eksternal. Keengganan untuk terseret dalam konflik-konflik besar di Eropa juga didasari oleh pengalaman pahit sebelumnya dan oleh struktur politik yang tidak mendukung keputusan perang secara terpusat. Netralitas awal ini pun semakin terlihat ketika Eropa memasuki perang 30 tahun yang berjalan sepanjang tahun 1618 hingga tahun 1648, di mana Swiss yang terletak di posisi strategis di tengah-tengah benua Eropa dihadapkan pada serangkaian resiko keterlibatan dalam perang yang sangat destruktif. Namun keputusan untuk tidak terlibat didukung baik oleh kanton Katolik maupun Protestan karena keterlibatan militer akan membukakan kembali garis perpecahan agama dalam tubuh internal mereka. Selain itu, kondisi geografis Alpen memberikan perlindungan alami yang memperkuat strategi defensif dari Swiss. Sementara itu, Swiss memanfaatkan situasi Eropa yang dilanda peperangan untuk memperluas otonomi diplomatiknya. Karena kekuatan-kekuatan besar sedang saling bertempur, maka Swiss dapat memperkuat hubungan dengan negara lain tanpa intervensi Kekaisaran Romawi Suci. Dukungan terhadap posisi mandiri ini pun semakin menguat ketika Takzatsung mengatur hubungan diplomatik secara lebih independen. Meskipun tidak menjadi negara pusat yang bersatu, namun konfederasi mulai dipandang sebagai sebuah entitas politik yang terkoordinasi. Peran diplomasi Swiss pun berkembang karena kebutuhan untuk menjaga perdagangan, keamanan, dan juga hubungan ekonomi dengan tetangga-tetangganya seperti Prancis, Savoy, dan juga negara-negara Jerman Selatan.
Kekaisaran Romawi Suci pada masa tersebut juga mengalami penurunan kemampuan untuk mengontrol wilayah-wilayah anggotanya, terutama karena fokus utama terletak pada Perang 30 tahun. Kondisi ini pun lantas membuat pengakuan atas kemerdekaan Swiss menjadi semakin realistis secara politik. Dan pada akhirnya pengakuan resmi pun datang melalui perdamaian Westfalen pada tahun 1648, di mana dalam perjanjian tersebut Swiss diakui sebagai sebuah negara yang sepenuhnya merdeka dari Kekaisaran Romawi Suci, baik secara hukum maupun politik. Pengakuan ini bukan hanya formalitas semata, namun juga mencerminkan kenyataan bahwa Swiss telah lama menjalankan pemerintahannya sendiri. Perdamaian Westfalen memberikan sebuah dampak besar bagi sistem hukum kanton, di mana kanton-kanton memperoleh legitimasi internasional untuk mengatur urusan internal mereka tanpa campur tangan dari Kekaisaran Romawi Suci. Hal ini pun memperkuat konsep federalisme longgar yang menjadi ciri utama dari struktur negara Swiss. Otonomi dari tiap kanton tetap terjaga, namun kerjasama dalam bidang diplomasi, perdagangan, dan juga keamanan semakin meningkat. Struktur lembaga-lembaga konfederasi juga mulai terkonsolidasi dalam bentuk yang lebih tetap. Dengan demikian, sepanjang periode tahun 1499 hingga tahun 1648 menjadi sebuah pondasi penting bagi perkembangan Swiss modern, dan dalam kurun waktu ini, Swiss berhasil memadukan pengalaman peperangan, mediasi di antara agama, penguatan milisi, dan pembentukan lembaga koordinasi, serta pembelajaran diplomatik yang menjadikan struktur bernegara yang berbasis pada otonomi kanton, kerjasama multilateral, dan juga prinsip netralitas. Struktur inilah yang kemudian bertahan hingga berabad-abad berikutnya dan lantas membentuk dasar bagi identitas politik Swiss pada masa modern.